Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqwallah wa qad fayal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah SWT kita semua dapat menjalankan segala aktivitas kita dengan baik, lancar, hingga kita dapat menjalankan ibadah Jumat pada siang hari ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga salawat dan salam senantiasa kita dapatkan pada hari akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaatul muslimin rahimakumullah. Perkenalkanlah pada Jumat siang hari ini saya selaku khatib menyampaikan sekilas tentang kebencanaan dalam kaitannya dengan aktivitas manusia terhadap sumber daya alam, khususnya sumber daya lahan dan air. Lahan dan air adalah sumber daya alam karunia Allah yang sangat besar manfaatnya bagi manusia. Sayangnya, lahan dan air saat ini kemanfaatannya sering dan banyak sekali diikuti beberapa jenis bencana. Hal ini mencerminkan bahwa rasa bersyukur kita selaku manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lemah, masih kurang tepat kalau kita mengikuti perintah dan atau anjuran dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Karena dalam pengelolaan sumber daya alam tadi masih banyak ketidaktepatan sehingga menimbulkan banyak kebencanaan yang terkait dengan aktivitas kita selaku manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ard. Malam yumakkin lakum barsalna samaa alaihim midrara wajalnal anharo tajri min tahtihim fahalaknahum bidunubihim wangsa'na min ba'dihim qurnan akharin. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak
generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain selain generasi mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 6. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjabarkan dalam Quran Surat Taha ayat 78. Fa'atba'ahum fir'aunu bi junudihi faghasiyahum minal yammi ma ghasiyahum. Kemudian Firaun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dua surat ini menggambarkan bahwa air yang seharusnya menjadi berkah bagi kita, tetapi bisa memberi dampak negatif terhadap hidup kita selaku manusia, dan bahkan tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh yang ada di bumi yang kita tinggali ini. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada saat ini kita dapat saksikan, kita dapat rasakan, kita dapat lihat beberapa fenomena alam yang terjadi terkait dengan lahan dan air, seperti banjir, rob, tsunami, kekeringan, longsor, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, semua kejadian tadi hasil perbuatan manusia yang tidak sadar. Tidak sadar dan tidak mau atau belum mau kembali kepada Allah dengan cara bersyukur yang sesyukur-syukurnya. Allah memperingatkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Fenomena alam yang terjadi secara umum dapat dikatakan dipicu oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal bahwa Allah menciptakan alam sebagai makhluk yang fana, dalam waktu cepat atau lambat akan mengalami rusak dan punah secara kodrati dan alamiah. Secara eksternal, bahwa Allah menjadikan alam semesta ini sebagai anugerah untuk manusia. Kerusakan alam terjadi akibat ulah manusia yang tidak ramah lingkungan, rakus dan melampaui batas, hingga menjadi alam makin rusak dan menimbulkan berbagai macam bencana. Masyarul muslimin rahimakumullah. Akan saya gambarkan beberapa bencana yang sering kita lihat, sering kita alami, yang dipicu
oleh ulah manusia terhadap khususnya lahan dan air. Di antaranya, yang pertama, banjir dan genangan air. Sejauh ini, sampai hari ini, masih banyak di antara manusia, di antara kita, baik di pemerintahan maupun umum, yang menyatakan bahwa banjir disebabkan oleh hujan yang tinggi. Hujannya melebihi kondisi normal. Boleh saya katakan bahwa ini tidak tepat, kurang pas bahwa hujan penyebab banjir. Hujan adalah anugerah. Besar kecilnya sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Pasti yang terbaik. Pemicu bencana banjir yang utama adalah kegiatan manusia terhadap lahan yang tidak ramah lingkungan, yang merusak perilaku lahan. Fungsi lahan berubah dari yang semula mampu menampung dan mengakomodasi air hujan, berubah menjadi membuang air sebanyak-banyaknya. Fungsi lahan bergeser dari menampung dan meresapkan air menjadi membuang air hujan. Inilah pemicu utama terjadinya banjir. Yang kedua, badai angin ribut atau taifun. Ini merupakan cuaca ekstrim yang belakangan ini banyak dibicarakan manusia. Apa perannya kita manusia? Hubungannya dengan perubahan ini, yaitu kegiatan kita yang memicu peningkatan temperatur udara. Perubahan temperatur udara berperan sangat luas terhadap air maupun sirkulasi di sekeliling kita. Yang ketiga, erosi, sedimentasi, lumpur, dan sebangsanya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 dan 265 dijelaskan bahwa erosi adalah perubahan bentuk tanah atau batuan yang dapat disebabkan oleh kekuatan air, angin, es, atau pengaruh gaya berat dan atau organisme hidup. Erosi dapat terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Salah satu pemicu erosi akibat ulah manusia adalah perubahan penutupan lahan, pembabatan hutan, penggundulan hutan yang tidak diikuti dengan mengubah fungsi alamiahnya dengan fungsi teknologi manusia, sehingga fungsi lahan berubah dari menampung dan menyimpan air menjadi mengalirkan air sebanyak-banyaknya, sehingga kapasitas sungai menjadi tidak mampu menampung, terjadilah luberan yang menjadikan banjir dan genangan. Yang keempat, pencemaran air. Dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 68-70 dijelaskan bahwa pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Sumber pencemaran air yang berupa industri, rumah tangga, dan kegiatan-kegiatan lain yang membuang secara serampangan limbah padat maupun limbah cair tanpa melalui
pengelolaan yang baik, yang sempurna. Sudah dibuang sedemikian rupa sehingga air hujan yang jatuh terkumpul di sungai atau badan-badan air lainnya tercemar olehnya. Yang kelima, kekeringan. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 dan surat Yusuf ayat 46 sampai 49 dijelaskan, kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, beberapa bulan hingga beberapa tahun. Bencana kekeringan muncul di kawasan dengan lahan yang tidak mampu menyimpan air karena lahan sudah diubah oleh kita, oleh manusia, sehingga fungsinya berubah total. Lahan tidak lagi mampu menyimpan dan menyerapkan air hujan. Semua air hujan boleh dikatakan terbuang, mengalir di permukaan lahan. Inilah pemicu utama kejadian banjir, erosi, dan sebangsanya. Sangat-sangat luas dampak yang ditimbulkannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikian sekilas tentang apa kontribusi kita manusia terhadap kebencanaan yang kita alami. Kalau di kita Indonesia, kecenderungannya makin meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga kita perlu berbuat, kita perlu memahami secara betul apa dan bagaimana kita harus berlaku secara benar. Oleh karena itu, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, diharapkan kita makin baik dan makin lurus pemahaman kita tentang bagaimana mengelola alam semesta, khususnya lahan dan air. Kita harus makin memahami dan makin sadar. Tidak berhenti di situ tentunya. Dan kita makin siap untuk berkontribusi bagaimana kita punya peran untuk menjaga, memelihara, mengembangkan, dan mengelola alam. Tidak hanya lahan dan air, pada dasarnya seluruh komponen alam. Bahasa kasarnya dengan ramah lingkungan, memperhatikan aslinya seperti apa, fungsinya seperti apa. Harus kita kembalikan sesuai dengan kemampuan kita, teknologi manusia yang berkembang sampai saat ini. Memelihara sumber daya alam merupakan kewajiban bagi kita. Karena hal tersebut merupakan ajaran agama kita, agama Islam. Air sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kita. Air mutlak yang selama ini menjadi esensi dan standar dari sucinya air bersih benar-benar harus dijaga dan dipelihara sehingga tidak terkontaminasi dari segala pencemaran. Kita harus menjaga secara kuantitatif jumlah maupun kualitatif mutu harus kita jaga sehingga keberadaan air menjadi berkelanjutan, akan berada di kita selama kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
Alhamdulillahilladzi tatimmus sholihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa dhanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qatilan aliman tanbiha lana wa ta'lima wa tasriqan li nabiyyihi wa ta'lima. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiya wal hajat wa fi baina qulubihim waslih dzata bainihim wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma la tusallit alaina man la takhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna fi sabilika fi kulli zamanin wa makan. Allahumma ansur man nasara dinaka wahdul man khadala dinak. Allahumma izzal islam wal muslimina wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wansur ibadakal mu'minin. Allahumma ij'alna fi hadzal shahril mubaraki minas su'ada'il muqaddulin la wa la yaj'alna Allahumma minna asqibail mardudin. Allahumma inna na'udzika minal baros wal junun wal judam wa min sayyi'il aqdami taqassana biddi al-azzadi wal qabari wal atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna al hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba' wa qina sharrar rada wa najjina minadh dha'ni wat ta'uni wal bala'i. Allahumma asrif 'anna هذا ما وقانا شر الردى ونجينا من الضعن والطاعون والبلاء بل فيك يا لطيف يا خير إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.